Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim WS 2 Universitas Muhammadiyah Malang dengan saya sendiri Muammar. Di sini saya akan mempresentasikan inovasi yang kami buat yang berjudul SPD, yaitu Smart Band Physical Distancing. COVID-19 adalah jenis penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Penyakit ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina. Hingga saat ini, lebih dari 28 juta jiwa terjangkit positif COVID-19. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, lebih dari 200.000 jiwa terjangkit positif COVID-19. Karena penyebaran COVID-19 yang tidak terelakkan, maka WHO selaku Badan Kesehatan Dunia memberikan himbauan agar memakai masker dan menjaga kebersihan. Memakai masker adalah suatu langkah strategis komprehensif untuk mencegah penularan COVID-19. Di samping itu pula, pemerintah Republik Indonesia menghimbau juga untuk menjaga jarak atau physical distancing. Dari physical distancing ini, kami punya inovasi, yaitu membuat suatu alat yang berjudul SPD, Smart Band Physical Distancing. Tujuan alat yang kami buat ini yaitu memiliki konstruksi dan sistem kerja dari teknologi SPD dan mengaplikasikan teknologi SPD agar berfungsi dengan baik dan sesuai dengan rancangan. Manfaat dari SPD itu melahirkan entrepreneurship baru di kalangan pemuda, khususnya mahasiswa jika SPD ini dapat diproduksi secara massal. Yang kedua, bagi masyarakat yang kegiatannya banyak di tempat keramaian, dapat meningkatkan keselamatan dan dapat berguna terhadap pencegahan virus corona. Selanjutnya, terkait metode pelaksanaan dan rancangan sistem akan disampaikan oleh Saudara Setia Panggaraka Pangestu. Metode pembuatan Smart Band Physical Distancing terdiri dari beberapa tahap, di antaranya perancangan sistem, pengadaan alat dan bahan, perakitan Smart Band Physical Distancing yang terdiri dari 3 tahap, di antaranya software, hardware, dan mekanik. Lalu tahap finishing hingga terakhir adalah uji kelayakan Smart Band Physical Distancing. Apabila Smart Band Physical Distancing tidak layak dalam pengujiannya, maka dia akan kembali untuk dirakit. Diuji kembali software, hardware, dan mekaniknya, dilakukan proses finishing hingga benar-benar layak. Perancangan sistem Smart Band Physical Distancing terdiri dari 2 microcontroller Node MCU, di mana 2 microcontroller Node MCU tersebut akan aktif ketika terhubung kepada sebuah hotspot dan Wi-Fi yang terdapat pada sebuah ruangan. Wi-Fi dan hotspot yang terdapat pada ruangan tersebut akan menyalakan sensor RSSI yang terdapat pada microcontroller Node MCU. Apabila microcontroller Node MCU yang pertama mendeteksi microcontroller Node MCU kedua dalam jarak kurang dari 1 meter, maka Node MCU tersebut akan mengirimkan data nama microcontroller yang dideteksi menuju ke server dan melakukan notifikasi berupa menyalanya buzzer. Desain perangkat keras Smart Band Physical Distancing terdiri dari beberapa alat dan bahan, di antaranya baterai, regulator, Node MCU yang terhubung untuk menyalakan buzzer dan terhubung melakukan notifikasi menuju server cloud dan web server. Berikut adalah tampilan Smart Band Physical Distancing. Kami mendesain Smart Band Physical Distancing mempertimbangkan kenyamanan pengguna, di mana Smart Band Physical Distancing tersebut dapat digunakan oleh semua orang yang
bebas di antara kalangan anak kecil hingga kalangan dewasa. Desain sistem Smart Band Physical Distancing berdasarkan analisa fungsional. Alat ini membuat pemakai berada di jarak minimal 1 meter dari orang lain. Tentu saja, hal ini membantu pemakai untuk menghindari kontak langsung dan mengurangi rantai penyebaran virus corona. Cara kerja Smart Band Physical Distancing yaitu alat ini menggunakan Wi-Fi untuk mengetahui jarak pemakai dengan individu di sekitarnya. Alat ini bekerja saat jarak antara dua orang itu kurang dari 1 meter, yaitu ditandai dengan menyalanya buzzer dan akan mengirim data ke server untuk mengetahui siapa saja nama yang sudah berdekatan dengan pengguna. Untuk performa, alat ini akan bekerja dengan sangat maksimal saat berada di dalam ruangan. Hal ini dikarenakan Smart Band Physical Distancing yang membutuhkan akses point ke server. Data yang dikirim ke server digunakan sebagai data pemantau. Hal ini memungkinkan pemakai mendapatkan riwayat dengan siapa dia berdekatan. Berikut adalah foto dan hasil implementasi yang telah kita lakukan dalam pembuatan Smart Band Physical Distancing. Video hasil implementasi Smart Band Physical Distancing akan ditampilkan oleh teman saya, Faisal Aditya. Di sini saya akan menjelaskan alat yang telah kita buat, yaitu dengan mensimulasikan dua orang menggunakan device masing-masing, yaitu Smart Band Physical Distancing. Ketika jarak antara dua pengguna ini melebihi dari 1 meter, Smart Band akan berbunyi. Ada dua kondisi, Smart Band akan berbunyi buzzer, dan satunya data yang telah berdekatan yang udah diberi nama, yaitu Smart Band. Setiap masing-masing pengguna itu memiliki nama masing-masing, yaitu nanti ketika dia melebihi 1 meter, dia akan mengirim data ke web server agar bisa dipantau atau dimonitoring oleh pengguna, agar tahu nama siapa saja yang sudah berdekatan lebih dari 1 meter. Di sini ada dua device. Di sini ada smartphone. Smartphone ini adalah sebagai API agar bisa terkoneksi dengan internet, agar data yang sudah berdekatan akan dikirim ke web server. Ini adalah contoh. Ini adalah web server yang telah kita buat. Di sini ada monitoring SPD, Smart Physical Distancing. Di sini ada nomor 123, yaitu untuk melihat jumlah orang yang sudah terdaftar di device. Di sini ada 2 orang. Ya, kita tadi simulasi menggunakan 2 orang, yaitu Faisal dan Muammar. Karena kita menggunakan simulasi tadi 2 orang. Misal lebih dari itu juga bisa, nanti itu bisa sampai 10 orang. Mungkin kalau misal memang banyak bisa diupdate, bisa menjadi beberapa orang. Di sini ada identity. Identity adalah ada 2 kondisi, tidak berdekatan dan berdekatan. Tidak berdekatan adalah ketika 2 orang melebihi dari 1 meter, dia akan tidak berdekatan, akan berubah menjadi berdekatan. Saat jauh dari 1 meter, dia akan identitinya tidak berdekatan. Sesuai dengan kondisi 2 orang dari simulasi yang tadi telah kita buat. Di sini ada fitur akun. Akun ini adalah untuk login ketika dia menggunakan web server, agar bisa login. Setiap orang bisa mendaftar akun. Di sini ada home untuk default, terus ada time. Di sini adalah waktu secara real time. Ada history untuk melihat orang-orang yang sudah berdekatan, jadi bisa dilihat di history. Mungkin cukup dari itu yang telah kita buat. Sekian, kami dari tim WS2 yang beranggota Faisal Aditya sebagai ketua, yaitu saya Setia Panggaraka Pangestu, anggota 1, terus ada Muammar sebagai anggota 2. Salam inovasi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.